Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Oke, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Dialog Pertanian di studio saya sudah ditemani oleh narasumber kita dari BPP Balai Penjualan Pertanian Kecamatan Sedati yang sudah hadir pagi ini. Ada Ibu Ratna Dwi Lestari. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Sudah pernah ketemu saya ya tahun lalu ya? Sudah. Iya tahun lalu ya, bener ya. Iya. Oh tuh kan, Tapi aku kayak agak inget. Lebih ini ya. Lebih apa? Lebih tirus. Lebih tirus. Alhamdulillah. Orang pertama setelah pandemi ini yang menyampaikan seperti itu, Bu Ratna. Iya. Nanti saya kasih hadiah untuk Bu Ratna deh. Alhamdulillah. Oke, Bu Ratna pagi ini ditemani juga oleh sahabat-sahabat dari BPP Sedati. Ada Ibu Dwi Noviati. Assalamualaikum Bu Dwi. Saya panggilnya Mbak Dwi atau Mbak Novi ya? Mbak Novi ya, bener ya? Oh iya, apa kabar? Udah nyala kok Mbak? Baik. Oh nggak nyala ya? Mas? Udah kok, udah nyala semua tuh. Nah, tapi kok belum terdengar ya suaranya? Oke, bentar ya Mbak. Bersama dengan Bu Ratna ada Mbak Dwi Noviati, juga ada. No. Redaksi dong. Iya. Juga ada Ibu Sri Utami. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah pagi ini cerah dan sehat. Wah iya dong, alhamdulillah itu yang penting, kesehatan yang nomor satu di tengah pandemi seperti ini ya, itu memang yang cukup penting sekali. Bu Sri ini kalau dilihat ini tetap semangat, tetap ceria, iya dong, sudah terpancar dengan bajunya warna merah itu katanya berani, semangat gitu ya kan. Oke, baik sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini nanti kita mau bahas tentang daun pepaya sebagai obat cacing pada ternak. Nah, kalau kita mungkin ada di antara Anda yang tahu daun pepaya untuk apa, yo dioseng-oseng. Tapi ternyata buat ternak ini juga punya manfaat ya ternyata daun pepaya itu. Nah, tapi kalau ngomongin sakit cacing ya Bu ya, penyakit cacing pada ternak itu seperti apa sih sebetulnya? Apakah sama dengan yang manusia alami saat ini cacingan gitu atau beda nih Bu? Silakan Bu. Iya, jadi sebenarnya kalau cacingan sendiri itu dia subklinis ya. Subklinis itu dalam artian dia itu tidak memiliki gejala yang khusus, tapi sebenarnya kalau kita amati biasanya ternak yang menderita kecacingan ini biasanya lemes Mbak. Jadi lemes, kemudian bulu-bulunya itu dia berdiri. Nah, biasanya kan alus gitu ya, alus. Kemudian kalau cacingan ini biasanya dia tidak selera makan yang jelas. Tidak selera makan, kemudian diare. Nah, pada derajat yang lebih parah untuk ternak yang menderita cacing ini, dia biasanya menderita diare yang sampai berdarah. Nah itu, jadi bagi kita yang beternak dan ingin mendapatkan keuntungan ekonomis, tentu saja kalau ternak menderita cacingan ini sangat merugikan karena dia tidak bisa mencapai berat badan yang kita inginkan kalau kita bekerja di sentra pengemukan ya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan ekonomi peternakan seperti itu. Oke. Itu sama ya semua kalau dari semua jenis hewan atau? Sebenarnya cacingan ini rata ya Mbak ya. Hampir semua animal itu dia bisa terserang cacingan, dari unggas, kemudian ternak besar seperti ruminan ya, seperti sapi, kambing, babi, kuda, itu semua bisa terkena cacing. Manusia aja bisa kan ya. Jadi semua bisa terkena kecacingan. Jadi kita memang di Sidoarjo ini ternak kita itu ya hampir rata prevalensi menderita kecacingan ini, apalagi kalau misalnya sistem pemeliharaan ternak itu diumbar Mbak. Jadi maksudnya gitu ya? tidak dikandangkan secara intensif. Jadi misalnya dia kayak kambing itu kan ya. Kambing domba itu biasanya ada beberapa peternak di daerah timur
itu dia malah nggak punya kandang. Mm-mm. Jadi kambing dombanya itu dia tidurnya di pinggir tambak. Pinggir tambak, kalau dia kalau misalnya maghrib, untung-untung dia pulang gitu ya. Kalau nggak pulang tetap tidurnya di pinggir tambak. Jadi ini yang berbahaya bagi kemajuan ekonomi peternakan. Jadi kalau punya ternak ya sudah dikandangkan, dirawat yang benar gitu ya, bukan disuruh dibiarkan, dilepas cari makan sendiri gitu cari ya. makan sendiri. Nah, kenapa kok peternak itu dilepaskan? Karena memang mereka pikir bahwa cara budidaya seperti itu lebih memberikan keuntungan ekonomi itu sendiri daripada diberi makan secara intensif gitu kan. Kalau misalnya kambing dombanya diliarkan itu kan wis dolek-dolek mangan dewe gitu. Jadi juragannya itu mengurangi budget untuk beli konsumsi tempat untuk makannya ya. Betul. Jadi diumbar gitu wis pokoknya dolek-dolek mangan dewe. Kalau misalnya waktu pas penyembelihan hewan kurban untung gitu aja deh pokoknya. Oke, jadi kalau misalkan ada lapangan luas, ada kambing, ada di sana lagi makan, ya orang nggak mau marahin gimana gitu ya. Iya. Kan mau dimarahin, mau diusir-usir ya gimana, susah juga gitu kan. Oke, baik, ini kita kenalan dulu dengan gejala cacingan pada ternak ya di awal perbincangan ini. Nah, tapi kalau dari tadi kan bahwa semua ternak ini punya potensi untuk bisa menderita cacingan. Ini kalau dari yang ditimbulkan, akibat yang ditimbulkan pada peternakan itu apa dengan adanya cacingan ini? Silakan siapa lagi nih, Bu Ratna, silakan Bu Ratna. Iya. Kalau mic-nya lupa, Bu. Oh iya, betul ya, iya. Suaranya nggak masuk. Nggak kebiasa jadi penyanyi soalnya. Jadi begini, kalau misalnya akibat yang ditimbulkan seperti kami utarakan tadi bahwa memang kalau cacing ini dia bisa menghambat pertumbuhan berat badan per hari. Jadi tentu saja sangat merugikan bagi sektor ekonomi dan kalau hewan itu sudah menderita cacing, imunitasnya otomatis menurun, Mbak. Karena apa? Ternak yang menderita kecacingan ini biasanya dia anoreksia, jadi dia makannya kurang ya. Makannya kurang, kalau seandainya dia makannya itu proteinnya sudah dihisap sama cacing-cacing ini. Jadi percuma aja gitu makan banyak, tapi cuman dia masih tetap kurus, pertumbuhan badannya tidak signifikan. Jadi sangat merugikan bagi kehidupan peternak dan juga karena dia intake makannya kurang, akhirnya efek sekunder dari infeksi itu ada gitu loh. Jadi orang itu kalau misalnya kita aja ya kalau kurang makan, nah otomatis penyakit yang lain itu kan menyerbu juga kan. Nah itu jadi imunitas turun, otomatis semua penyakit masuk ke ternak itu. Jadi kayak gitu. Oke, tadi kan gejalanya kan nggak nafsu makan, lemes gitu ya. Nah terus kalau melihat dari ini ya, apakah juga pengaruh ke kalau melihat dari hewan atau ternak ini terkena cacingan itu bisa nggak sih dilihat dari mungkin kita perhatikan dari jenis, kalau misalkan biasanya pupnya itu seperti apa terus ini berubah gitu, itu juga pengaruh ya? Iya. Jadi kalau misalnya kita punya ternak, kemudian ternak kita itu misalnya kucing ya, kucing itu sering diare. Nah itu kita harus waspada, jangan-jangan dia menderita cacing. Nah biasanya kita memeriksa itu dengan metode yang paling sederhana, itu metode apung. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jangan-jangan ternak saya kena cacing nih, silakan aja diperiksa. Diperiksa bisa di lab di Dinas Pangan dan Pertanian ya. Termasuk kelinci juga ya? Bisa, tikus aja bisa kena cacing ya Mbak ya. Tikus aja kena cacing bisa. Oh iya? Betul. Nggak apa-apa kalau tikus. dia gitu ya. Kan nggak diternak ya tikus. Oke deh. Baik sahabat, kita bahas tentang daun pepaya sebagai obat cacing pada ternak. Pagi ini silakan yang mau gabung bersama BPP Sedati. Anda bisa telepon 0318961514 atau WA di 082132640109. Nah, berarti begini, cacingan ini sebetulnya bisa ya dicegah ya. Salah satu hal tadi kan contohnya adalah kita ternak ini memang beneran diberikan kandang dan diberi makan sendiri gitu. Hal lain apa sih yang mungkin bisa dilakukan untuk pencegahan biar ternak itu nggak kena cacing? Silakan, Novi. Ya, untuk pencegahan cacing itu tadi selain
kan kita memang untuk ternak kan harus dengan baik ya. Mulai dari kandang kan memang banyak untuk daerah yang dekat tambak itu biasanya ya udah dibiarkan cari makanan sendiri. Padahal untuk makan sendiri itu bahaya cacing sangat tinggi karena biasanya cacing itu bertelur terus nempel-nempel di rumput-rumput langsung dimakan sama ternak tersebut. Sama ternaknya. Ya itu makanya tuh patut diwaspadai untuk ternak yang langsung dipelihara langsung tanpa kandang. Selain kandang, salah satunya nanti bisa kita berikan makanan yang bermutu baik, yaitu proteinnya mengandung protein tinggi, sehingga memperbaiki pencernaan kambing tersebut. Oke. Terus antara ternak yang muda dan dewasa dipisahkan. Bisa menjaga itu kebersihan lingkungan kandangnya baik di luar maupun di dalam kandang. Jangan mengembalakan kambing pada pagi hari karena masih rumput itu masih berembun. Itu juga nggak bagus bagi pencernaan kambing karena mudah kembung nantinya. Oh, begasnya embun itu ya? Iya. Aku jadi kepikiran ya, kangkung itu untuk makan kelinci nggak pernah dicuci, beli langsung dikasihin ke kelincinya ya. Nah ini dia, itu nggak boleh ya berarti ya? Jadi Gitu gini, pada dasarnya kalau kita itu ingin memberi makan ternak kita ya, kita itu kalau misalnya itu dari hijauan atau dari legum, dari kacang-kacangan, itu prinsip yang utama semua harus kita keringkan dulu, harus kita jemur maksudnya ya, harus kita jemur. Jadi kami itu sering ke peternak ya, ada peternak kami yang kambingnya itu nggak pernah dimandiin loh Mbak. Kambingnya itu nggak pernah dimandiin tapi bulunya halus dan mengkilap lah. Ternyata itu tipsnya itu adalah dia tidak pernah memberikan pakan itu dalam bentuk segar. Jadi mesti dia layukan dan dia keringkan dulu. Biasanya kita ngelihat kena embun seger gitu ya, bekas kena air gitu kan seger ya, banget. kayak barangkali ini membuat nafsu ternak ya gitu. Enggak, padahal sih kalau kita memberi makan dalam kondisi segar, yang pertama adalah kadar airnya cukup tinggi. Kadar air cukup tinggi itu menghasilkan nitrogen yang cukup tinggi sehingga dia nanti akan menghasilkan gas di dalam lambung. Kalau gas di dalam lambung, kalau pada ternak yang dia punya lambung 4, dia sangat berbahaya sekali. Karena dia bisa mengakibatkan stroke jantung ya. Jadi dia kalau gasnya sudah terakumulasi, lambungnya jadi besar, dia bisa dorong jantung dan akhirnya bisa sesek dan meninggal. Iya, dan meninggal itu. Nah, itu harus pakai trocar alatnya ya. Jadi kita harus ngeluarin gasnya itu kayak melalui jarum gitu, Mbak. Jadi sampai seperti itu. Makanya kita meskipun rumput apa-apa kita harus make sure kalau dia itu kadar airnya sudah turun. Jadi yang pertama mengurangi air, mengurangi nitrogen. Yang kedua itu dia bisa mematikan telur-telur cacing. Karena kan kalau tanaman itu atau rumput atau pakan hijauan itu ada embunnya, ada airnya, itu adalah tempat yang sangat disukai oleh larva-larva cacing, oleh telur. Jadi kita harus jemur supaya bisa mati pada saat itu. Oke, baik. Mbak Novi silakan nih, boleh dilanjutin lagi nih. Ya, silakan Mbak Novi, ini masih tentang pencegahan cacingan ya tadi ya pada ternak. Jadi itu kan dari segi makanan kita juga harus jaga kebersihan kandangnya. Jadi sanitasi kandang itu sangat diperlukan untuk memelihara ternak ya, baik itu di luar kandang ataupun di dalam, karena itu membuat kualitas ternak kita itu bermutu. Jika memang dimulai dari hal kecil, kandang saja. Kalau kandang saja tidak bersih, ya berpengaruh terhadap kesehatan ternak tersebut. Ya. Setidaknya berarti sehari sekali dibersihkan lah ya kandang itu ya. Kan kadang kita tidak tahu ya, ternak itu pupnya itu gimana, terus nanti ada campur makanannya kan kita, makanya itu kebersihan harus dijaga selalu. Iya, benar. Iya. Oke, terus ada lagi Mbak Novi? Bisa dilakukan pemeriksaan rutin. Jadi kita nggak hanya yaudah kasih makan gitu aja, enggak. Jadi tetap dikasih vitamin, juga pemeriksaan rutin terhadap ternak tersebut. Oke. Rutin itu berapa bulan sekali ya kalau ternak? Sebulan sekali? Bisa sebulan sekali. Sebulan sekali ya? Vaksin itu ya. Oh, ada kalau jadi kita itu memang ya tergantung kita mau ternak apa ya Mbak ya. Tapi yang jelas
kalau seandainya kita mau ternak kambing, sapi itu paling enggak ya betul 1 bulan sekali apa 3 bulan sekali. Nah selama ini kan kita itu orang Indonesia itu khususnya ya, kalau beternak sapi, kambing itu kan hanya untuk apa ya? Hanya untuk ingon-ingon, hanya untuk tabungan ya. Maksudnya kita tuh kelemahannya sistem pemeliharaan kita itu kurang intensif karena masyarakat kita itu jarang berpikir untuk peternakan ini mau saya jadikan sebagai sumber mata pencaharian utama. Apalagi di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu jarang sekali Mbak kalau seperti itu. Jadi wis pokoknya kandang itu kadang gitu ya asal-asalan, tapi alhamdulillah sekarang ini semakin banyak generasi muda milenial itu yang concern ya di bidang peternakan, membuat kandangnya sudah bagus, lantainya semen, kemudian atapnya tinggi, jadi sirkulasi bagus. Karena apa? Kita itu kan sekarang itu kalau mendirikan peternakan itu kan juga ini ya, kita itu harus mendapatkan rekom ya, mendapatkan persetujuan dari tetangga kanan kiri kita, itulah yang susah. Makanya sektor peternakan di Sidoarjo ini kalau misalnya tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh maka nanti ya akan hilang, karena pemukiman itu luar biasa sekali. Kadangkala peternakannya sudah ada lebih dulu, kemudian pemukimannya menyusul, tapi pemukiman itu yang demo ke peternakan. Gitu akhirnya para peternak kita banyak yang kehilangan pekerjaan. Semoga saja nanti ke depan pemerintahan kita itu peduli ya Mbak ya terhadap nasib peternak-peternak dan membuat undang-undang atau paling tidak Perdaya Perbup itu yang bisa melindungi bahwa kalau seandainya peternak ini ada lebih dulu, pemukiman itu harus menghormati peternak ini. Jadi tidak boleh kalau dia sudah mendirikan usaha lebih dulu kok yang kemudian para baru pemukim muncul ini ya. bermunculan dan menghancurkan usaha dari si peternak ini. Nanti akhirnya kita tidak bisa maju lah. Kita makan apa nanti ya? Begitu. Okay. Ya, baik sahabat Suara Sidoarjo, kita bahas tentang daun pepaya ini yang bisa sebagai obat cacing pada ternak. Tadi kita masih bahas tentang gejala cacingan dan juga pencegahan cacingan, apa yang menyebabkan cacingan dan pencegahan yang bisa dilakukan. Nah, terkait dengan pembuatan obat cacing sendiri pada daun pepaya ini seperti apa nanti akan dijelaskan. Saya jeda dulu sebentar sahabat untuk beberapa informasi. Yang mau gabung silakan sekali lagi Anda bisa manfaatkan 0318961514 atau WA di 0821326409. Selamat pagi juga untuk yang sedang nonton di YouTube Suara Sidoarjo Live. Boleh dong ikutan sharing juga dengan narasumber kita di kolom chat ya. Saya tunggu untuk sharing Anda juga pagi ini. Saya jeda dulu sebentar sahabat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ayo, Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya.
Sukseskan pilpres langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilpres langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Ibu bermartabat, Sidoarjo hebat. Ibu bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Waduh, alon-alon ta Cak, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akte kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akte kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sopo arep nang di? Nang Dispenduk Capil. Daftar akte kelahiran anakku. Mumpung isu wedi antri. Senengane update status, doyan upload foto Instagram, tapi gak paham layanan online. Rungokno iki. Dulur, ngurus dokumen Dispenduk Capil bisa online. Dilayani Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 1 siang. Daftar dulu buat ambil nomor antrian. Pakai aplikasi Sianter atau Sistem Antrian Terpadu di Mall Pelayanan Publik atau MPP. KTP dan legalisir, daftar antrian di antrian.dispendukcapil.sidoarjokap.go.id di kantor Dispenduk Capil. Setelah dapat nomor antrian dengan hari, tanggal, dan jam, scan nomor antrian lengkap dengan semua berkas. Untuk KTP, KK, KIA, surat pindah, pilih hotline di WhatsApp 0821 40 60 8902. Akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian di 0821 40 60 8903. Untuk layanan konsultasi, aktivasi data BPJS, perbankan dan lainnya di WhatsApp 0821 4128 0259. Untuk informasi, legalisir dan edukasi di 0853 3432 5731. Ingat, layanan hotline WhatsApp hanya melayani yang sudah dapat nomor antrian. Tiwas tangi sobo, tak belani motor rantang bisa. Ya wis, tak nang warkop pojok, golek kopi ta. Nunut wifi gratisan yuk. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat mata adalah jendela dunia. Untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan untuk seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat.
Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan dan tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap memakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma, Jalan Raya Kalijati nomor 40, Taman Sidoarjo. Telepon 031 7879857 atau 0319978200 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pagi ini masih di program Dialog Pertanian, kita bersama dengan BPP Kecamatan Candi. Sedati, kok Candi ya? Sedati, oke. Baik. Ini kayaknya ada yang ditunggu dari Candi soalnya. Baik, dari BPP Sedati sahabat ya, yang pagi ini kita masih bersama dengan Bu Ratna, Bu Dwi Noviati dan juga Ibu Sri Utami. Ini sebelum kita lanjutkan saya ke Karin dulu. Karin. Iya, ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Ibu Nita Aprilia di Gedangan. Ketiga ada ternak. Kedengeran, Bu? Enggak, bentar. Yuk, Rin. Oke. Ketika ada ternak yang teridentifikasi bahwa ada cacing di dalam tubuhnya, hewan ternak ini dikasih makan daun pepaya itu setiap hari atau ada jadwalnya tersendiri. Dan memberikannya ini dilihat dari aspek berat hewan ternak atau tidak. Oke, satu dulu pertanyaannya. Ya kan? Udah jelas belum, Bu? Oh iya. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Udah jelas ya. Silakan ya, boleh ditanggapi dulu deh yang sudah gabung di redaksi. Iya. Udah langsung, Bu. Ya. Iya. Dari Gedangan ya. Jadi ini yang dibahas hari ini adalah pemanfaatan getah pepaya untuk pencegahan atau mengobati cacingan pada ternak. Di sini tadi yang ditanyakan cara pemberian daun pepaya pada hewan yang sudah terindikasi terkena cacingan, begitu ya. Sebenarnya nanti ini masih akan kita bahas, tetapi sedikit kami sampaikan lebih cepat. Kalau untuk pengobatan bisa diberikan 1 minggu 3 kali untuk getah pepaya ataupun daun pepaya. Tetapi kalau untuk pencegahan bisa dilakukan atau pemberian 1 atau 3 bulan sekali, seperti itu. Ya, berarti langsung masuk aja Bu ini tentang cara pembuatan obat cacing pada daun pepaya nih ya. Kayaknya sudah pada penasaran nih ya. Silakan Ibu, boleh dilanjutkan Bu Tami. Ya, jadi melanjutkan sesuai dengan tema adalah getah pepaya untuk pencegahan atau mengobati cacingan. Selama ini karena tanaman buah pepaya itu mempunyai banyak manfaat, terlebih pada saat ini untuk menanggulangi atau pencegahan cacingan pada ternak. Getah pepaya bisa didapatkan dari daun ataupun dari buah pepaya itu, tetapi buah pepaya yang paling bagus, yang paling banyak mengandung getah adalah buah pepaya yang masih muda. Kenapa kita menggunakan buah pepaya atau getah pepaya ini sebagai obat cacingan? Karena getah pepaya ini banyak mengandung yang namanya Chimopapain A, Chimopapain B, pepaya peptidase, peptin, dan galaktin, dan L-arabinose. Kemudian bagaimana sih caranya kita membuat obat cacing dari getah pepaya itu? Jadi getahnya ya Bu ya. Kalau biasanya kita kan tahu ini daun pepaya banyak yang dikonsumsi untuk ibu-ibu ya, dibuat tadi oseng-oseng dan sebagainya. Secara tidak langsung itu sudah banyak kandungan yang baik untuk kesehatan manusia. Kalau yang untuk ternak, kita memakai getah buah pepaya yang masih muda. Caranya bagaimana? Caranya yaitu buah pepaya yang masih muda kita sadap atau kita sayat sedalam 1-2 cm secara membujur supaya getah pepaya itu nanti bisa jatuhnya turun ke dalam plastik atau kita kasih gelas supaya getah tersebut tidak jatuh. Kita tampung getah pepayanya.
Kemudian waktu yang paling baik bagaimana? Waktu yang paling baik itu adalah pagi hari di saat pukul 6 sampai 8 pagi. Untuk penyayatan ini bisa dilakukan dalam 4 hari sekali pada buah yang sama. Jadi satu buah itu bisa dilakukan berulang-ulang beberapa kali ya. Beberapa kali begitu. Jangan lupa yang paling penting adalah kita memberi tempat wadah di bawah torehan buah pepaya yang saya tadi, karena ini penting, di mana nanti getah ini harus kita dapatkan getah yang bersih dan jumlah yang cukup untuk pengobatan pada hewan ternak. Oke. Jadi dari buahnya, daunnya itu tadi ya, disayat itu maksudnya kayak dilukai dilukai supaya getahnya menetes seperti itu. Kan yang dibutuhkan karena getahnya itu tadi ya, Bu. Iya. Jadi begini, Mbak. Sebenarnya pepaya ini banyak sekali manfaatnya ya, terutama untuk obat cacing. Ini tidak hanya getahnya tapi juga ada getah, ada daun, kemudian ada biji, ada akar. Hampir semuanya itu dia bisa digunakan sebagai obat cacing. Dan itu sudah diteliti mencapai angka 100% dalam membunuh larva ataupun telur cacing. Karena begini, untuk peternak-peternak itu kan kendala di lapangan itu obat cacing ya. Misalnya obat cacing kimia sintetik yang saat ini diperjualbelikan itu kan harganya sangat mahal. Sangat mahal. Jadi banyak peternak itu yang tidak memiliki daya beli. Jadi akhirnya kita harus mencari alternatif bahan apa sih yang murah itu yang bisa efektif membunuh cacing ya. Dan kebanyakan obat kimia sintetik yang diperdagangkan itu dia tidak tidak spesifik karena kebanyakan broad spectrum itu maksudnya obat ini tuh berspektrum luas untuk membunuh banyak cacing, sehingga semakin obat itu broad spectrum itu semakin tidak spesifik, maka sebenarnya daya bunuhnya itu tidak bagus juga. Iya. Dan kalau memakai obat cacing dalam jangka panjang itu bisa menimbulkan resistensi parasit. Jadi maksudnya resisten gini, kalau kita minum antibiotik ya. Kebal gitu ya, Bu ya kali ya. Betul. Jadi akhirnya kita harus memberikan dosis yang lebih tinggi. Dosis yang lebih tinggi. Dan kelemahannya obat kimia itu yang pertama tadi kan mahal ya. Yang pertama itu mahal, itu alasan yang paling utama untuk kita cari alternatif lain. Yang kedua itu daya bunuhnya tidak maksimal ya. Daya bunuhnya tidak maksimal karena kebanyakan obat kimia itu hanya membunuh sampai larva, Mbak. Sampai larva saja, padahal supaya efektif itu harus membunuh sampai ke tingkat telur kan. Sampai ke tingkat telur lah, itu yang bisa dilakukan oleh papain ya. Papain, kemudian karpain yang ada pada pepaya ada pada pepaya, dan itu memang sudah diteliti di jurnal-jurnal ilmiah, baik itu akar, kemudian getah, daun, biji, itu hanya direndam aja pakai metode infusa ya, direndam di air aja. Kalau misalnya daun itu, misalnya kita repot, nggak usah dideplok, nggak usah diperes, direndam aja di air itu, kita comborkan setengah gelas gitu aja 1 minggu sekali di kambing apa sapi itu insya Allah efektif. Insya Allah efektif daripada kita membeli obat-obat cacing kita yang mahal, yang sebenarnya obat itu bisa dipakai untuk membeli pakan misalnya, karena pakan itu kan sekarang juga mahal ya. Jadi peternak kita itu katanya ngarit itu yo aras-arasen kadang gitu ya. Apalagi kalau yang di daerah Sidoarjo Kota ini. Sidoarjo Kota kalau misalnya minyak kambing, domba katanya ngarit itu yo aras-arasen. Waduh, apalagi peternak itu kan biasanya dia sambian. Jadi paginya dia di pabrik, sorenya baru dia cari pakan ngarit. Nah itu sekarang itu beli Mbak pakan itu juga. Pakan itu juga beli. Jadi sahabat ngarit itu sekarang sudah hampir tidak ada ya kalau di perkotaan ya. Mungkin kalau yang
di kecamatan-kecamatan daerah barat di Sidoarjo ya banyak lah mungkin yang masih ngerti. Tapi kalau semakin suburban, semakin mendekati Surabaya, peternak itu ya nek gak diumbar ya pakannya ya beli, seperti itu. Jadi lebih baik untuk beli pakan daripada untuk beli obat yang mahal tapi efektivitasnya dalam membunuh cacing itu berkurang. Iya benar. Tadi udah dijelaskan ya Bu, kalau ini tadi getah itu dicampur apa kah? Ya tadi setelah getahnya kita tampung di plastik atau di gelas, kemudian dalam 100 ml getah tertampung itu bisa ditambahkan dengan 2 tetes larutan natrium bisulfat 30%. Oke, itu natrium bisulfat itu beli ya di toko ini ya? Di toko kimia ada. Kemudian setelah itu kita keringkan atau bisa lebih cepat kita oven getah tersebut supaya bisa menjadi kering seperti apa ya? Seperti ini. Nanti bisa menjadi serbuk. Jadi kayak serbuk gitu. Oke. Dari getah terus bisa jadi serbuk. Iya. Wah, itu dia ya karena kan kayak natrium bisulfit itu kayak ada efek menggumpalkan gitu loh Mbak. Tapi jadinya kayak saya bayangan saya menggumpalkan itu terus kayak lem gitu. Terus kayak kaku gimana ya, lebar-lebar gitu enggak. Jadi dia langsung bisa seperti pasir gitu ya, bubuk gitu ya. Kayak tepung gitu lah. Kayak tepung. Oke, baik. Ya, terus Bu, boleh dilanjutkan? Setelah kita dapatkan getah yang sudah jadi, yang sudah menjadi serbuk tadi, kita campurkan untuk pemberian kepada hewan ternaknya, kita campurkan dengan perbandingan 1:5. 1 serbuknya, kemudian 5 air. 5 air. Oke. Kita berikan pada hewan ternak. Kalau untuk pengobatan 1 minggu 3 kali. Kalau hanya untuk pencegahan kita lakukan 3 bulan sekali. Oke. Oke, baik. Nah, ini tadi tentang cara menggunakan getah ya dari pepaya ini tadi untuk digunakan sebagai obat cacing ya Bu ya. Benar ya. Oke, saya sebelum lanjut ke redaksi lagi deh, Karin. Iya. Sudah terdengar suara saya? Ya, coba Karin. Oke. Jadi ini terdengar Bu suaranya Karin? Ya, dengerin. Ada 2 pertanyaan dari Mas Rana Anatoni di Celep. Kalau selain di daun ini kan saya pernah tahu informasinya jika getah pohon pepaya juga bisa membantu mengurangi cacing-cacing yang ada di dalam tubuh hewan ternak, dan produksi getah terbanyak yang ada di pohon pepaya sendiri ada pada buah pepaya yang masih sangat muda. Kalau hewan ternak diberi makan buah pepaya muda itu bisa nggak sih? Terus yang kedua dari Mas Ali Rifanda di Tropodo. Lebih cepat dan tepat mana untuk penyembuhan jika kita ada hewan ternak yang mengalami cacingan, menggunakan obat kimia cacing langsung atau menggunakan obat-obat tradisional? Karena jika hewan maksudnya pengobatannya gimana kalau misalnya di dalam tubuh hewan ternak ini sudah kondisinya parah, parasitnya sudah banyak. Oke, baik. 2 pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp redaksi nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Saya jeda dulu sebentar sahabat ya. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Halo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Aduh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis? Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita masih membahas tentang daun pepaya sebagai obat cacing pada ternak ya, bersama Bu Ratna, Bu Dwi dan juga Bu Sri Utami dari BPP Sedati. Tadi ada 2 pertanyaan sudah masuk, silakan Bu, boleh ditanggapi dulu. Ya, tadi untuk pertanyaan yang pertama itu mungkin ini ya ribet-ribet daripada dari getahnya gitu. Gimana kalau langsung dari buahnya saja? Kalau dari buahnya saja sih kurang efektif ya, maksudnya kalau langsung ternak itu disuruh makan ya nggak bisa lah kalau makan buah pepaya kayak gitu kan, tetap butuh proses. Kalaupun dikasih buah kan nggak mungkin utuh dikasihkan ke ternak ya, tetap kalau nggak mau ribet ya tetap ribet. Kalau misalnya mau dikasih buah pepaya ya tetap dirajang kan, nggak mungkin utuh buah dikasihkan. Jadi lebih efektif tadi itu getahnya, tetap dari getahnya buah pepaya. Oke. Iya, karena apa namanya? Jadi kalau misalnya kita bicara sapi ya, sapi itu kan maksudnya ya bukan pemakan buah ya. Kecuali kalau primata ya, primata kemudian kayak unggas misalnya burung kayak gitu itu. Kalau ternak kan dia makannya 70% hijauan ya. Hijauan itu ada bangsa rumput-rumputan, kemudian ada bangsanya kacang-kacangan, lamtoro, pete dan kawan-kawan itu Mbak. Kemudian 30% konsentrat. Konsentrat itu ya protein ya, protein misalnya ampas tahu dan lain sebagainya. Kita itu kalau misalnya mau memberikan pepaya sebagai obat cacing ya jangan buahnya ya. Kalau di buahnya sendiri kan kandungan papayanya ya sedikit, karena kita kan butuh papayanya itu yang pahit-pahit yang membunuh itu kan. Nah itu adanya kan kayak di biji, kemudian di getah, di daun dalam jumlah yang besar. Nah sebenarnya itu kalau di jurnal-jurnal ilmiah itu Mbak ya, kalau misalnya diuji vermisidal itu dan ovisidal itu maksudnya antara daun kemudian getah, biji, akar itu ternyata kalau diteliti itu lebih efektif yang biji. Lebih efektif yang biji. Biji muda, kandungan alkaloidnya sangat tinggi. Nah, itu efektif. Jadi pada saat diuji kontak ya, uji kontak itu jadi telur di cacing itu dibelah, telurnya dikeluarkan kemudian disemprot dengan biji yang sudah dicampur dengan aquades gitu ya. Dilarutkan, disemprot itu langsung mati tuh telurnya. Jadi sangat efektif. Tapi hari ini kita bahas daun itu karena mungkin daun lebih mudah ya, lebih mudah perolehan. Kita ambil 2-3 lembar, kita rendam di air, langsung bisa kita camburkan ke ternak 1 minggu 3 kali. Tapi kalau misalnya kita semua ingin lebih efektif, silahkan ambil biji pepaya yang muda. Ya memang
belum ngambil buahnya, belum ngupas pepayanya, belum numbuk, nyaring, nyampur aquades, mungkin lebih ribet ya. Lebih lama. Tapi sebenarnya kalau kita mau efektif ya monggo memakai cara itu. Jangan buahnya langsung dikasihkan ternaknya, ya itu lebih baik buahnya kita makan aja. Buahnya buat kita aja. buat kita aja ya, karena papayanya kecil ya persentasenya kalau di dalam buah. Terus yang kedua ya, yang kedua lebih cepat mana penyembuhan melalui obat kimia dan obat tradisional ya. Kita yang sudah meneliti itu pepaya dan lain sebagainya itu dia efektif untuk membasmi nematoda. Jadi kayak cacing gilik gitu, cacing yang ada di lambung ya. Tapi kalau misalnya cacing pipih, kita itu kalau ini ya mbak ini kalau misalnya korban hari raya korban itu kan kita sering memeriksa ya mbak ya. Kalau di Dinas Pangan dan Pertanian itu kita petugas itu pada saat hari raya korban itu di masjid-masjid itu kita sebagai petugas teknis memeriksa kesehatan waktu postmortem penyembelihan itu. Jadi kita biasanya membelah hati itu. Nah itu banyak itu Fasciola hepatica, cacing pipihnya. Nah cacing pipih ini kemudian kalau diuji pakai pepaya ini sebenarnya agak tidak efektif. Mungkin lebih efektif yang obat kimia. Jadi sebenarnya kalau invasi parasit itu sudah dalam jumlah banyak dan sudah kronis, barangkali lebih efektif menggunakan obat kimia yang sudah ditinggikan dosisnya. Tapi kalau kita sifatnya preventif, kita lebih baik memakai pepaya tadi, karena khawatir kalau kita sedikit-sedikit memakai obat kimia sintetik itu akan berbahaya bagi kesehatan ternak itu sendiri. Dan sebenarnya kami itu sebagai petugas teknis itu ya selalu mengedukasi bahwa kalau kita ingin ternak kita sehat, yang pertama itu adalah sanitasi dan higien kandang ya. Kita maintenance kandangnya yang bagus ya. Jangan sampai becek, becer. Kalau bisa, kalau ada rezeki bawahnya itu dikasih semen, kemudian dikasih karpet gitu ya kalau ada, supaya itu iya mbak memang. Biar ini ya. Iya, karpet ada khusus, karpet khusus untuk iya, kandang betul, itu karpet ya. khusus untuk kandang. Harganya memang mahal, tapi cuma untuk penggunaannya kan bisa 2-3 tahun. Nah itu kan bisa mencegah ternak terpeleset juga. Nah kemudian kalau di di plester dikasih ubin gitu kan mencegah perkembangbiakan cacing kan, telur cacing. Jadi kami selalu menyarankan itu, mengedukasi pada peternak itu dulu kandangnya di maintenance, baru kita setiap bulan itu maintenance masalah kesehatannya. Kalau seperti kita ya, kalau kita rumah kita sehat, ventilasinya bagus, bersih, otomatis penyakit itu nggak sepiro akeh mbak. Jadi pengobatan itu juga nggak sepiro mahal ya. Tapi kalau wis sumpek ya, atapnya pendek, diesel becek, jadi kita tuh sama seperti ternak. Ternak itu juga pengen kandang yang enak, kandang yang bersih. Manusia juga seperti itu. Jadi kita itu harus tepat selira ya sama hewan itu. Jangan-jangan mereka adalah hewan saenake dhewe gitu ya, saenake dhewe dikei pakan sailinge gitu ya. Padahal kalau kita mau manajemen pakan ya, pakan itu ad libitum, harus selalu ada di palung makan, itu harus selalu ada. Kadang peternak kita itu karena malas ngare tadi, pakan terbatas, jadi dikek di jam-jami mbak. Jadi jam 8 sama jam 4 sore gitu, di jam-jami entek ya wis. Padahal sebenarnya ternak itu kalau mau sehat bagus, pakan itu jangan sampai habis di palung, karena mereka ruminansia itu lambungnya 4. Kalau kita lambungnya monogastrik, kita 1, mereka itu lambungnya 4. Jadi mereka habis makan dikeluarkan lagi, digayem-gayemi ya. Prosesnya lebih cepat gitu ya. Mereka butuh intake makan yang lebih ajek daripada kita, karena mereka lambungnya 4, kita lambungnya masih 1 gitu ya. Beda ya. Lambungnya 1. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, Bu Ratna, Bu Dwi dan juga Bu Sri, ini
Wah seru sekali ya perbincangan kita, tapi waktunya sudah habis, sudah Iya, jam betul. 10. Insya Allah ketemu lagi pekan depan, nanti kita bahas tentang tema yang lain juga ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, sharingnya juga, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang sudah bergabung. Kalau belum jelas nanti boleh pekan depan ikut lagi dialog kita ya. Masih bersama BPP Sedati. Sampai jumpa, Assalamualaikum. Sahabat, demikian program Dialog Pertanian kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Saya break dulu sebentar, nanti jam 11 ketemu lagi di Breaking News Update COVID-19.